Allahu Akbar. Semua urusan di hadapan pian, semua masalah pian, semua urusan pian, semua kesulitan pian, semua hutang pian, semua bisnis pian itu taruh di belakang. Karena Allahu Akbar. Taruh belakang. Taruh belakang. Jangan dipikirkan lagi kalau kita sholat. Itu filosofi ketika orang itu angkat tangan, melepas tangan. Yang besar Allah, hutang pian kecil. Yang besar Allah, masalah pian kecil. Yang besar Allah, urusan pian kecil. Yang besar Allah, bisnis pian kecil. Yang besar hanya Allah, dunia pian kecil. Karena itu kalau sudah sembahyang, kalau sudah sholat, ketika manusia betul-betul mengagungkan, membesarkan Allah, selesai sholat, insya Allah semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barakah, majelis Nurul Yakin. Mudah-mudahan Allah tambahkan yakin di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Doakan khususnya yang istiqomah hadir majelis, tambah suci, hajatnya kabul, keluarganya berkah, rezekinya lancar, bahagia sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita berada di kajian kitab Safinatun Najah Bahtera. Bahtera itu kapal besar. Lain kepenting, lain ini, lain kelotok, lain cepit dia. Nih nahkoda. Safinatun Najah, kapal besar penyelamat. Mudah-mudahan ulun semuanya selamat sampai di akhirat. Setelah kita membahas kemarin syurutus sholat, syarat-syarat sahnya sholat, kita berada di syarat keabsahan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir itu ya kalimat Allahu Akbar. Ihram itu adalah bisa diartikan kemuliaan, bisa juga diartikan larangan. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena Allah Subhanahu wa taala harrama ma ahalla qablahu. Allah telah mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Ngomong halal atau haram? Halal. Bergerak boleh atau tidak boleh? Boleh. Berjalan boleh atau tidak boleh? Boleh. Ngomong boleh atau tidak boleh? Boleh. Makan boleh atau tidak boleh? Boleh. Satu wakul, satu ember, berkeranjang gini, tidak ada masalah. Yang penting perutnya muat aja. Lari boleh apa dilarang? Boleh. Tapi ketika manusia itu sudah takbir Allahu Akbar, maka yang halal-halal, yang boleh-boleh itu dilarang, diharamkan oleh Allah, karena dapat menyebabkan sholatnya batal. Sholat ngomong sarang dulu sudah naik kan? Tahun ini bulan ini berapa? Apa namanya? Imam lagi baca, diskusi sarang molek di sebelah. Batinnya apa? Mundur. Nah, ini batal. Kenapa? Dilarang ngomong, dilarang bergerak, dilarang makan. Kan mungkin ya orang sholat makan, ya nggak mungkin. Tapi yang dimaksud makan waktu sholat itu adalah kadang kita sembahyang ada makanan yang sisa dari gigi. Habis makan rendang yang gigi lagi. Lumayan ini satu buku kan. Mau berjuang sayang kan. Habis selamatan ya, jadi habis maghrib nih, isya belum berkumur sudah sholat. Sayang rendang nih pelan batal.
Terus kayak apa Beb? Harus ditahan, kalau kena kayak ya harus dikeluarkan. Jadi makan ini bukan makan ini, sisa makanan yang ada di mulut. Kalau kita telan maka hukum sholat kita bisa batal, dilarang makan. Sama kayak kita tiangan puasa, sama puasa, makanan-makanan yang ada gini di bekas sahur harus dibuang. Kalau enggak bisa nyimpen rendang, yang di sini kan, bisa ditelan kita waktu duhur kita ini. Insya Allah, monyet kan dia, kan bisa nyimpen makanan gitu. Allah. Takbiratul ihram, takbir. Ya, tahu kalimat takbir itu kalimat apa? Allahu Akbar. Ketika takbir manusia itu sunnah untuk angkat tangan. Allahu Akbar. Semua urusan di hadapan Tuhan, semua masalah Tuhan, semua urusan Tuhan, semua kesulitan Tuhan, semua hutang Tuhan, semua bisnis Tuhan itu taruh di belakang. Akan dengan Allahu Akbar. Taruh belakang. Taruh belakang. Jangan usah dipikirkan lagi kalau kita sholat. Itu filosofi ketika orang itu ngangkat tangan, melepas tangan. Yang besar Allah, hutang Tuhan kecil. Yang besar Allah, masalah yang kecil. Yang besar Allah, urusan yang kecil. Yang besar Allah, bisnis yang kecil. Yang besar hanya Allah, dunia yang kecil. Karena itu kalau sudah sembahyang, kalau sudah sholat, ketika manusia betul-betul mengagungkan, membesarkan Allah, selesai sholat, insya Allah semua urusannya dilancarkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Sebab Allah sudah berjanji di dalam surat Thaha, ketika manusia itu sudah melaksanakan sembahyang, istrinya sembahyang, suaminya sembahyang, anaknya sembahyang, seluruh keluarga sembahyang, wastabir 'alaiha. Harus sabar orang sembahyang itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Nggak usah minta rezeki karena Allah sampai memberi rezeki. Nggak usah minta rezeki, sudah diberi rezeki. Bukan mas rezeki. Rezeki daripada Allah, umur, sehat, bahagia, punya keluarga, punya tempat tinggal, bisa nafas, bisa melihat, selamat, sehat, itu semuanya rezeki. Artinya ketika kamu sudah betul-betul menjaga sholat kamu, hidupmu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, dijaga hidupmu. Karena itu orang kalau hidupnya bermasalah, ekonominya bermasalah, rumah tangganya bermasalah, sebetulnya yang perlu dibetulkan, dikoreksi, dan perlu diperhatikan dahulu adalah pondasi hidup atau pondasi sembahyangnya dulu. Kan? Sholatnya sudah betul belum? Keluarganya sudah sholat semua belum? Baru bisnisnya kayak apa, anunya kayak apa. Nomor satu sholat dulu. Itu sebab janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya takbiratul ihram, takbir yang itu menjadi sah itu kalau memenuhi 16 syarat. Kalau takbir yang sah berarti sholat yang juga sah. Yang pertama yaitu antaka halatul qiyadul fardi. Hendaknya takbir itu dilaksanakan ketika dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri. Ya, alhamdulillah namanya sholat fardu itu rata-rata dalam keadaan berdiri. Itu yang banyak lepas itu sholat raweh. Hei, kenapa? Imamnya cepat-cepat ya. Baru kita bangkit. Imam bilang, kita paksa ya Allah. Baru bangkit sudah takbir. Nah, ini kita yang sah. Dan sudah betul-betul badan sudah tegak, sudah siap, hanya mengangkat tangan. Allahu Akbar. Syarat yang nomor satu. Yang kedua, antakun bil Arabiyah, wajib bahasa Arab, bahasa Kutai. Kan boleh
Apa bahasa kutanya besar? Pore. Allah Maha Pore. Bahasa Banjar Allah Ganar. Bahasa Indonesia Allah Maha Besar, harus bahasa Arab. Kecuali Mangkadagawa. Kenapa baru masuk Islam? Mu'alaf. Kalau sudah baru masuk Islam, mu'alaf, baru sejam 2 jam, maka boleh menggunakan bahasa yang dia mengerti. Mu'alaf itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu ngarannya mu'alaf. Kalau sudah setahun, itu kan mu'alaf lagi, telat itu belajar agamanya. Orang sudah 10 tahun masuk Islam, ulang lagi punya kawan mu'alaf. Kapan masuk Islam? 3 tahun yang lalu. Ini bukan mu'alaf. Mu'alaf itu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, itu mu'alaf. Kalau sudah 3 tahun, 10 tahun, bukan mu'alaf lagi ngarannya itu. Apa dikatakan mu'alaf? Hatinya masih lemah. Hatinya masih lemah, kurang mengenal masalah tauhidnya, syariatnya, sehingga dikatakan mu'alaf. Imannya lemah masih, harus dikuatkan. Kalau sudah 3 tahun, sudah mu'alaf lagi. Ini ulangnya mu'alaf gitu. Mu'alaf sudah kan kapan? 15 tahun yang lalu. Bukan mu'alaf itu. Harus bahasa Arab. Orang Islam harus cinta bahasa Arab. Sedikit banyak harus ngerti bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab adalah lughatul Quran, bahasanya Al-Quran. Yang ke Afrika, Al-Qurannya bahasa Arab. Yang ke India, di bahasa Arab. Tidak ada orang India baca Al-Quran kucuk-kucuk tahi orang. Nah, ada diganti bahasa Indonesia ini. Yang ke Amerika bahasa Arab. Seluruh dunia kitab yang tidak bisa dipalsukan hanya satu, yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah menjaga. Walau kalau ahlul barzah bahasa Arab. Orang kalau sudah mengenal dalam kubur ditanya mungkar nakir itu bahasa Arab. Nanti di surga bahasa orang ahli surga adalah bahasa Arab. Karena itu sekarang orang dicuci otaknya supaya benci kepada orang Arab dan supaya benci kepada bahasa Arab. Kenapa? Ini adalah tipu daya setan, tipu daya musuh-musuh Islam, tipu daya kaum Yahudi dan Nasrani supaya orang benci kepada Arab. Kenapa? Karena memang mau nggak mau Islam itu tumbuh dari bangsa Arab, karena Nabi kita adalah orang Arab. Gimana caranya orang ini jauh dari orang Arab, benci sama Arab, benci. Katanya ketika itu Nabi manggil Salman. Salman ini orang Persia, bukan orang Arab, orang Ajam. Ya Salman, la tabghuduni. Ya Salman, jangan engkau benci aku. Wahai Salman, namun innulun ya Rasul, bencilah pian ya Nabi dan Rasul. Apa ujar Rasul? Kamu, aku takut benci kepada orang Arab, satu saat kamu akan benci sama aku. Semua itu bertahap. Semua itu bertahap. Gak mungkin ada api kalau tidak ada ashab. Gak mungkin ada hujan kalau tidak ada mendung. Gak mungkin muntah kalau tidak mual. Lu hanyar muntah. Asap dulu hanyar api. Gak mungkin orang itu benci kepada Nabi Muhammad. Ada anehnya itu, ada tipu dayanya itu. Orang pintar sekarang itu. Digiring pikirannya, dirusak pikirannya, dicuri otaknya. Lama-lama orang itu akan benci kepada Arab, benci kepada orang Arab, pendatang Arab, terakhir benci kepada ajaran
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi zaman orang Jawa Al-Imam Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau meriwayatkan daripada para guru-gurunya, orang kalau sudah meninggal dunia nanti di alam kubur pertama ditanya oleh malaikat itu dengan bahasa dia, bahasa si mayit, bahasa etam, bahasa etam. Yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga bahasa Suryani, bukan makoli itu lain lagi, lain makoli itu lain. Ini bahasa Suryani. Nah, 3 bahasa. Jadi bisa bahasa daerah, bisa bahasa Arab, bisa ini. Tidak usah dibayangkan, karena orang ketika dalam kubur itu pada hakikatnya lisanul amal, lisan amal lah yang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Bahasa Arab. Amalnya ibadahnya ada benar, amalnya jelek, ibadahnya sedikit. Ada kawan juga menjawab bahasa Arab tuh. Padahal mungkin dia profesor Arab. Walaupun orang Arab sendiri, kalau amalnya jelek, ibadahnya nggak ada, orangnya jahat, orangnya bodoh. Pada Allah menjawab bahasa Arab. Kenapa? Pada hakikatnya adalah lisanul amal. Lisan amal lah yang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Sama ketika orang melewati jembatan Sirat, nggak masuk akal. Nggak mungkin orang itu selamat. Jauhnya 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kalau kalian jalan kaki dari Kota Bangun ke Samarinda, Kota Bangun Samarinda berapa kilo? Berapa kilo? Berapa kilo? Adalah 10. Masa 100? 100 kan? 120. 120 kilo. Kalau kita jalan kaki berapa jam kira-kira? 3 hari ada lah. Sampai ya? Sampai? Lebih? Jalan kaki anggaplah sebulan itu 120 kilo. Nah kalau 70 tahun perjalanan itu berapa kira-kira jauhnya itu jembatan? Lebih kecil dari rambut. Bayangkan kan, kira-kira bisa selamat nggak? Nggak mungkin selamat. Terus gimana? Karena itu orang yang lewat di jembatan Sirat itu adalah qadamul amal, telapak kaki amal. Sudah latihan ulun ini lewat di atas tahap akrobat. Lewat jembatan Kali Tambang dari Sungai Mahakam, dari ujung ke dari Kota Bangun kota ke Kota Bangun seberang. Ulun sudah pernah lewat di tambang kapal. Ulun ngapain kan? Latihan kena buat jembatan Sirat. Nggak masuk akal. Terus qadamul amal lah yang bisa menyeberangi jembatan Sirat. Kalau orangnya baik, surga. Ahli ibadat, surga. Orang yang salat, surga. Ahli majlis, surga. Kalau sedikit amal, orang majlis, sholat berat, silaturahmi nggak ada waktu, orangnya pelit lagi, baru melangkah kebelah di dunia. Insyaallah. Nah itu bahasa Arab. Takdir itu syaratnya harus bahasa Arab. Ya Allah. Wa antakuna bilafzil jalalah wa lafzil akbar. Wajib menggunakan takdir itu dengan lafaz Allah dan lafaz akbar.
wa tartib bainal lafzain, dan lafaznya harus tertib, enggak boleh dibalik. Kemudian dipanjangkan lafaz dan tidak boleh dipanjangkan alif di lafaz Allah. Kemudian nggak boleh juga dipanjangkan ba di lafaz akbar. Nggak boleh dipanjangkan lafaz alifnya itu Allah. Lamnya panjang Allah, bukan alifnya tapi Allahnya. Allah akbar juga pendeknya akbar. Ini akbar. Yang pikir kompor akbar di belakang di bawah mana akbar. Allahu akbar. Tapi juga tidak boleh terlalu panjang lafzul jalalalah, lebih daripada 7 alif, 7 ketukan. Allah 7 kali ketukan ya. Allahu akbar. Kalau ada Allah ini bukan takbir tawon. Ada. Malah saya pernah samping itu takbir sampai gak ada suaranya. Allah. Gak ada suaranya nih, lama ini. Sudah berapa lama? Batal, kepanjangan. Orang ngobrol yakin, harus yakin, nggak perlu ragu-ragu takbir, sesuai dengan yang diajarkan oleh para alim ulama. Enggak juga nggak boleh was-was, enggak juga nggak boleh cepat-cepat, biasa aja. Allahu akbar. Itu normalnya. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak boleh berhenti antara kalimat Allah dan akbarnya, walaupun pendek dan panjang. Allahu akbar. Gak boleh walaupun cuma baru ada nafas, kecuali akad. Akad itu gak masalah, akad nikah, akad jual beli, akad pinjam, itu gak apa-apa tarik nafas. Aku jual, aku beli, gak masalah. Lafaz akad nikah sama juga, tunai. Aku terima nikahnya, gak masalah. Oh gak boleh, karena halang nafas. Gak boleh. Jangan karena Allah, akad nikah itu tidak ada bedanya prosesnya dengan akad jual beli. Yang tidak boleh terpisah itu adalah terpisah dengan hal-hal yang sekiranya memutus akad. Tunai. Apa? Terima kan? Terima aja. Belum terima nikahnya. Nah ini yang nggak boleh. Kenapa? Memutus prosesnya akad. Tapi kalau ada aku tunai, belum terima nikahnya, ini gak masalah. Ini gak masalah. Yang tanya aja seluruh orang pakar-pakar ahli fikih, pakar hukum, ulama-ulama. Karena itu ulama itu semakin alim, semakin menguasai ilmu, semakin nyaman bimbing umat, semakin gampang. Enggak terlalu terlalu diketatkan. Hati-hati. Mana yang lebih hati-hati? Ulama yang ilmunya pas-pasan sama orang alim. Yang lebih hati-hati orang alim lah. Nah, yang nggak boleh adalah sekiranya antara akad jual beli, akad nikah itu adalah sekiranya memutus dengan hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan akad nikah. Malah zaman berahmati Allah, di ulama-ulama itu kadang itu akad nikahnya ijab nggak dituntun, kabulnya dituntun. Wahai adul. Nah, wahai adul. Jadi gantian.
aku nikahkan engkau dengan putri saya, dituntut itu. Yang bernama Dewi Pintarman dengan mas kawin ikan daun 1 kintal. Nah, kan ikan daun 1 kintal. Kabil itu aku terima kan. nikahnya boleh, gampang sebetulnya. Berhubung ini penghulunya pedang, gurunya juga pedang, maka juga orang pengantinnya, orang yang akad nikah pedang juga. Akhirnya salah. Allah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak boleh ada sela-sela antara lafaz Allah dan akbar. Kemudian syaratnya juga ayat semangat saya jami'a hurufiha, orang takbir itu harus mendengar lafaznya oleh dirinya sendiri. Kalau yang sholat di ruangan yang sepi, nggak ada suara, sendirian, seberapa suara yang didengar oleh pian? Ya kecil aja gitu. Sudah. Berarti walaupun di masjid, di musola, di keramaian, di situ juga, walaupun pian nggak dengar, tapi kalau sendirian dengar itu juga sah. Yang penting didengar dengan dirinya sendiri. Nggak harus samping-samping dengar. Ini ganggu juga. Ini ganggu orang takbir sebelah ini. Allah, ini mau takbir juga bingung sebelah ini. Kenapa keganggu oleh suaranya dia yang terlalu keras? Pelan aja. Yang penting pian yang dengar. Apalagi ada yang was-was itu Allah. Ada Allah usolli fardhu maghrib makmuman itu telan sebelah itu namanya Rahman, sebelah itu kawannya ada makmuman itu mah kan makmuman bukan nama Allah Akbar. Yang kedua ada dukhul waktu fil maqam, masuknya waktu ketika sholat yang pada waktu duhur, ya takbirnya di waktu duhur. Ini belum duhur sudah takbir untuk sholat duhur, sah. Waqa'al istighfar, dan takbir itu wajib dilafazkan ketika sudah menghadap ke kiblat. Yang terakhir syarat takbir yaitu takbiratul makmum dan takbiratul imam. Hendaknya makmum takbirnya harus selesai dari takbirnya imam. Kalau sudah imamnya Allahu Akbar selesai, baru makmum Allahu Akbar. Likulli syai'in syafrah wa syafratus shalah takbiratul ula. Segala sesuatu itu punya inti, punya sari pati. Itu yang paling inti dari segala sesuatu. Dan paling inti dari sholat adalah takbir bersama imam. Jadi imam takbir Allahu Akbar, pian aja takbir Allahu Akbar, pian dapat inti daripada inti sari sholat. Barang siapa yang bisa 40 hari ikut takbir ihram bersama imam, maka dia dilindungi pertama dari api neraka, yang kedua dari sifat munafik, dia akan menjadi orang yang hidupnya istimewa. Paham? Jadi istimewa 40 hari duhur, asar, maghrib, isya, dan telat. Penutup sebelum kita buka tanya jawab. Ada orang santri hanyar mondok 7 bulan, tiba-tiba melirik anaknya Pak Kiai. Bumas Tuhan, anak guru. Jelas guru itu pemilihan kalau punya istri. Guru itu, ustaz itu milih-milih kalau punya istri. Coba tawarin,
si Adil. Karena masih sembarangan juga tuh pemilihan juga orangnya. Kayak apa aja apa pikirnya? Sogun wah, Sogun dilawat. Bukan lah, namanya guru nih. Akhirnya santri yang baru 7 bulan, bukan 7 tahun, baru santri. Guru diri, ulun hendak melamar anak pian. Wani juga ikan nih. Kapan ikan bentuk? Hanya 7 bulan dah. Nih, apa nih? Gini juga. Ulun lihat dan ini niat. Lihat guru. Angkatlah ulun jadi mantu pian, bukan hanya murid ini, mantu. Oke lah gitu. Syaratnya apa? Jujuran berapa? Pada saya mikir jujuran dulu. Lamaran, ada yang saya mikir lamaran dulu. Buktikan kamu orang yang betul-betul serius, siap menerima tantangan. Tantangannya cuma satu. Ikan kamu syaratnya sholat 5 waktu, tidak boleh telat dari takbiratul ihram bersama imam. Nggak boleh telat. 5 waktu sampai kapan guru? 40 hari aja. Sholat 5 waktu, imam takbir, dia takbir. Siap. Daripada jujuran 100 juta, 50 juta, ini aja aman nih. Cocok sama bujang kita apalagi jadinya cocok ya. 5 waktu aja ini takbir. 40 hari. Sudah. Ini santri udah gak ada kabar lagi dia. Allah sholat. Setelah 40 hari ditunggu sama guru. Mana si Adil? Adil lah ya. Mana si Adil? Ada datang ditunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan. Guru ini nanti santrinya hendak melamar nih, tapi kata kunjung datang. Tapi nggak kunjung datang. Akhirnya zaman orang tua Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ketemu. Kemana aja? Katanya mau melamar anak saya. Katanya mau nikah. Anak guru terjadi. Kenapa kada jadi? Saya setelah 40 hari Allah bukakan ulunnya hijab sehingga aku bisa melihat surga beserta isinya. Aku minta apa aja bisa. Berhubung ulun sudah pernah melihat bidadari, ulun kada nafsu lagi melihat bimbingan kata bangun. Terus apa dia? Ulun hendak ibadah haja. Bisa mematikan syahwat aja deh. Jadi ya sedang-sedang aja lah, jangan terlalu ngegasi kamu. Bayangkan, dibuka lagi hijab, ada kedua dulu. Bisa melihat surga, para malaikat luar biasa. Nah itu, ini nggak makan berulang-ulang, kebablasan makannya, sampai kadang mau lagi untuk berkeluarga. Nah jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi dari api neraka, dijauhkan daripada sifat munafik. Nah, paling tidak belajarlah kita, walaupun nggak sholat 5 waktu, paling nggak subuh atau maghrib atau isya, ikuti takbir ihram bersama imam. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, doa kita dikabul oleh Allah, dan kehidupan kita semakin hari semakin baik dan semakin barokah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Allah menjaga iman anak keturunan kita, Allah selalu senantiasa memberikan hidayah, memberikan taufik, memberikan kita istiqomah sehingga selalu senantiasa kita lurus di jalannya Nabi Muhammad, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ba'alina bidal arifin, baqina fiddin, warzuqna fahma nabiyin, wa hum bil mursalin, wa hum malaikatul muqarrabin, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.